154. 321 dong. Iya benar. 3, 2, 1. 154,2 Kompres Radio dalam acara Kompes. Communication Podcast. Bikinnya di kontrakan. Oke, bersama gue Bonfil dan rekan gue. Dan gua Saifa. Iya, lightingnya kegeser. Satu 154,2 Kompres Radio dalam acara Kompes. Communication Podcast. Bikinnya di kontrakan. Oke, kembali lagi bersama gue Bonfil dan rekan gue. Dan gua Saifa akan menemani komunikan dalam video ini ya. Iya, selama beberapa menit ke depan. Kira-kira gimana nih komunikan semua kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Iya betul. Dalam pandemi ini tetap masih di pandemi Iya, corona ini tetap ya, Saifa udah walaupun udah 3 episode ya, Bon. Iya, udah capek ini ngomongnya corona mulu ya kan, pembukaan pasti corona, selalu corona. Ya, tapi biar gimana pun kita di fase ini, Bon, sudah memasuki fase new normal lah kata Betul. pemerintah kan. Iya, walaupun angka corona beranjak naik, tetap naik ya, tetap Saifa, ya. naik. Jadi tapi di new normal ini beberapa fasilitas publik udah mulai dibuka gitu. Iya, seperti kayak tempat-tempat wisata ya, Tempat Saifa. wisata, kabarnya juga per tanggal 21 Juni ini Car Free Day sudah kembali digelar. Oh gitu. Jadi tadi hari ini kan kebetulan kita syutingnya tanggal 21 Juni nih. Iya, hari ini jadi ya, hari ini. Tadi tuh melihat media sosial rame banget CFD, Bon. Oh gitu. Jadi Apalagi juga sekarang kalau gue lihat-lihat nih Saifa ya, kayaknya tuh sepeda sekarang lagi naik lagi. iya, Saifa. lagi Booming ngetren lagi. karena di lagi pandemi gini kan. Jadi pilihan berolahraganya juga sedikit. Iya betul Jadi sih. banyak orang nih memilih untuk bersepeda lagi. sekarang. Seru banget sih. Jadi mungkin, Bon, ini juga mungkin jadi pertanda bagus gitu, Bon. Kenapa tuh? Nanti ke depannya mungkin orang-orang nggak cuma olahraga aja nih bersepedanya. Terus? Jadi ke kantor, Ya ke seharusnya. kuliah. Jadi jalanan dan mungkin polusi udara juga. Polusi. Kenapa populasi? Sorry, salah Populasi udara coba. Iya kan udah direvisi. Oh iya, benar. Jadi polusi udaranya juga sedikit gitu, Bon. Jadi Semoga. dengan kebiasaan baru ini nih. Iya. Nah, ya, yang itu kan namanya harapan kita, Saifa. yang namanya new normal ini kan berarti normal yang baru nih. Jadi Betul. mungkin nih Iya dong. kedepannya Kan new normal. bakal ada kebiasaan baru. Contohnya? Kemana-mana pakai masker. Iya, sekarang juga kan udah tempat-tempat wisata kayak Iya. ya tempat wisata, terus dunia apa ya? Maksudnya kayak mall-mall gitu kan udah dibuka, tapi Udah tetap dibuka. harus ada peraturannya ya, Saifa, Ada ya. protokol kesehatannya, bener. Betul. Jadi tetap gunain masker, tetap jaga Jaga jarak. jarak. Kalau perlu juga teman-teman semua harus bawa hand sanitizer. Nah, itu dia. Jadi akan ada kebiasaan baru ke depannya, Bon. Iya, dan mall-mall juga Saifa, sekarang mall-mall tuh udah ngurangin penggunaan uang, Saifa. Transaksi Iya, uang transaksi sekarang tuh udah ini. cashless lah ibaratnya. Iya, cashless. Jadi silakan gunakan aplikasi dompet dompet online ya. Online Untuk berbelanja gitu. bertransaksi kan. Lagi juga lebih enak sepertinya. Lebih enak. Jadi Kan nanti tinggal apa-apa tinggal ya sekarang iya, gampang sih. lah, tinggal scan kelar. Tuh. Terus Bon, tadi Iya. Bon gue lihat di media sosial, Bon, karena dampak CFD yang rame itu, Bon. Iya? Terus ada polisi bikin ini Apa tuh? rapid test gitu ke peserta CFD. Dadakan. Heeh. Dadakan di sana langsung. Iya, ada 2 ternyata yang reaktif. Yang positif apa Yang reaktif. Oh, yang reaktif. dari ini. Jadi ntar bakal lanjut di swab test. Jadi walaupun udah dibuka nih, yang namanya fasilitas umum nih, Car Free Day kembali ada, mending pikir lagi deh daripada berkumpul-kumpul kan di tempat rame. Iya, Terus malah- apalagi kan kalau menurut gue juga kan ketika sekarang udah dibuka, orang-orang pasti langsung kayak iya tertarik dong. semuanya, Apalagi tertarik. mungkin Kangen, udah iya, lama pengen nggak suasana CFD kan. Wah, udah lama nih. Mungkin agak sedikit ditahan dulu kali ya, Bon, kalau Iya. menurut kita mah ya. Kalau menurut kita sih ditahan aja dulu. Kenapa? Karena kan juga untuk ngurangin apa ya? Ya penyebaran. Penyebaran. Solusi aja sih, tapi terserah maksudnya. iya, benar. Maksudnya balik lagi ke teman-teman semua. Tapi ya semoga sih pada bisa berpikir seperti itu. Mudah-mudahan lah ya. Iya, Terus, amin. apalagi nih, Bon, kita mau bahas apa nih, Bon, di episode kali ini nih? Oke, di episode kali ini kebetulan nih Saifa, Iya. kan belum lama ini Himakom baru regenerasi.
Oh gitu. Berarti ada ketua dan wakil baru nih. Ada habis ketua. pemilu ya. Iya, habis pemilu. Dan hasilnya sudah keluar. Siapa Bon? Ketua Hima dan wakilnya? Oke, ketua Himanya itu ada Radityo Aziz dan wakilnya itu Kavi. Oh, Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kavi. Dari Ilkom 2018. 18 benar, dari 2018. Selamat kepada siapa panggilannya Tio ya? Tio dan Kavi ya. Kavi. Semoga amanah dalam menjalankan Himakom nih, diberikan kekuatan dalam membangun Himakom untuk lebih baik. Betul, dan diberikan kesabaran. Sabaran juga menghadapi teman-teman. Iyalah. Yang pastinya ntar akan menuntut. Iya, benar. Banyak hal. Pokoknya semangat terus dari kita-kita nih yang sudah melewati masa-masa itu deh. Masa-masa bagian dari Himakom itu. Iya, kebetulan Anda waktu itu juga nyalon ya. Oh iya, saya nyalon. Lawan Anda kan? Oh iya benar, lawan saya benar ya. Ini dulu jadi komunikan nih yang belum tahu nih, ini mantan ketua Hima kita nih. Ini sekarang udah mantan turun calon. jabatan. Saya cuma calon wakil. Mantan calon wakil. Mantan calon wakil. Gagal. Iya. Tapi saya jadi anak buahnya yang samping. Iya gitu. Jadi gimana Bon cerita-cerita lu sebagai ketua Himakom? Kasih tahu dong biar komunikan pada tahu dong. Ya kalau gua sendiri sih Saifa, karena gua tuh sebenarnya juga nggak nyangka gitu. Kenapa nggak nyangka? Nggak nyangka saya bisa menang, Pak. Wah, saya sih sudah nyangka, orang saya juga milih Anda. Nah, padahal saya juga milih Anda. Ah, gitu. Orang mah di mana-mana kalau ngadain pemilu ya kan, biasanya kan milih diri sendiri yang nyalon tuh. Bener. Nah, kalau kita tuh kebalik. Ya karena gue lebih percaya dia bisa. Dan gue percaya dia juga bisa. Nah, ya udah berarti menang banyakan dia yang percaya gitu orang-orang gitu loh, Iya. Bon. Emang saya mudah dipercaya sih orang. Lah iya gitu. Iya kan? Iya benar juga Gitu. benar. Tapi gimana Saifa kalau dari lu? Lu dulu dong, lu Oh, iya. belum cerita. Kenapa sih? Kenapa? Apa perasaan lu selama menjabat ketua Hima? Perasaan Biar gua si Tio nih yang baru ketua juga tahu nih, biar ada bayangan nih gimana gue jadi ketua gitu loh. ya asik-asik sih, Asik, ya. asik juga, iya pusing juga. Pusingnya itu ya lebih yang tadi gue bilang. Apa? Karena pasti banyak nih dari teman-teman juga yang ngerespon, kan memberikan respon atau meminta haknya didengar lah kayak gitu, suara-suaranya iya, didengar. Tapi kan di sini posisinya gue juga walaupun gue sebagai ketua Hima, gue nggak bisa langsung ngabulin permintaan mereka semua, Saifa. Oh gitu. Iya, kan kayak gue harus tetap konsultasi sama kepala prodi, terus pembina Hima juga. Iya. Kalau dari Saifa gimana? Kebetulan kan gue dulu divisinya non akademik. Jadi gue beberapa kali menjalankan acara yang sifatnya non akademik lah. Betul. Itu Pak Ketua. Iya. Nah, jadi ya seru aja sih. Jadi menjalankan beberapa acara seperti dulu gue bikin communication class meeting. Iya. Jadi itu lumayan rame juga gitu, Bon. Rame itu. Jadi kita ngajak beberapa angkatan untuk mengikuti kegiatan berolahraga dan make up waktu itu. Iya, tapi make upnya juga beda. Make upnya yang cowok ya waktu itu ya? Enggak, bebas make upnya, cewek cowok boleh ikutan. Oh, cewek cowok boleh ikutan. Tapi Kalau yang futsal, cowok juga banyak yang ikut. Iya, yang cowok juga banyak. Seru-seru juga ya. Karena seru-seruan gitu loh, Bang. Jadi dulu kan bikinnya kita estafet make up. Jadi satu orang tuh megang satu tools gitu loh. Iya, bener. Seru dah pokoknya di non akademik. Saya lupa loh, mohon maaf ya. Dah itu dia, gimana nih Pak Ketua? Saya masih ingat. Saya lupa. Iya itu kan tapi iya kan kalau lu masih ingat maksudnya karena itu emang tanggung jawab lu. Iya benar. Sedangkan kalau gua kan juga harus mikirin program-program yang lain. Iya, benar. Jadi maaf. Seru sih. Terus seru juga ya? Di dalam non akademik juga kan ada waktu itu gue pernah ngajuin untuk mengikuti tim futsal Ilkom nih untuk lomba di luar ya, di luar kampus ya. Di luar kampus. Lawan Ilkom dari kampus lain. Itu sih kalau non akademik keseruannya, Bon. Jadi kita bisa menyalurkan bakat-bakat dari teman-teman Ilkom yang di luar akademik. Iya, gitu. Himakom itu kan organisasi ya, sebuah organisasi. Iya, benar. Nah, kalau dari lu kira-kira manfaat dari berorganisasi itu apa sih, Saifa? Manfaat dari berorganisasi banyak banget sih, Bon, yang dirasain. Kita jadi tahu sistem kerja tuh kayak gimana. Bagaimana kita menghadapi banyak orang dalam satu project, dalam satu kegiatan, dalam suatu event. Jadi kita banyak bekerja atau bersentuhan langsung dengan orang yang berbeda dengan kita. Betul. Kita harus menekan ego kita gitu. Terus juga kita terlatih lah skill-skill kita dalam mengembangkan ide seperti itu. Iya, jadi saling bertukar ide juga di situ ya. Ide juga, manfaat-manfaat berorganisasi yang gue rasain gitu sih, Bon. Kalau lu gimana nih? Kalau menurut gue dengan gue berorganisasi dan dengan gue
berkecimpung lah di Himakom ini, organisasi Himakom ini itu melatih gue untuk lebih bisa bekerja sama dengan orang lain. Terus benar juga tadi ngelatih ide-ide. Jadi kayak kita juga di situ kayak kita harus dipaksa sih sebenarnya. Kalau menurut gue kita dipaksa untuk lebih kreatif. Nah itu karena dia. kan kita harus saling bertukar ide. Gak bisa kalau kita bikin acara tapi hanya dari satu kepala. Dan kita juga jadinya ini ya Bon, belajar menghargai pendapat orang lain. Betul. Lebih belajar untuk mendengarkan juga ya Saifa Belajar ya. untuk mendengarkan. Nah, Itu terus manfaatnya. mencari kalau misalkan ada masalah kita juga belajar untuk mencari jalan keluar. Problem solving. Iya Nah, betul. kayak gitu. Ya itu Inggrisnya. Iya, Indonesianya. Bener dong. Iya kan? Terus juga Himakom kan himpunan mahasiswa ilmu komunikasi Bon. Betul. Di UPJ juga ada lagi nih organisasi-organisasi lain nih. Bener banyak. Banyak. Contohnya ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya. Ada juga BPN. Betul. Terus juga ada mungkin dari UKM juga ini kan. Unit kegiatan mahasiswa kan. Betul. Jadi mereka juga ya jatuhnya berorganisasi karena ada ketuanya, ada. Iya, ada wakilnya, ada pengurusnya lah ya. Ada struktur organisasinya. Terus juga kita waktu itu sempat bergabung kepanitiaan gede yang acara yang waktu itu udah pernah kita singgung, yaitu acara Bintaro Night 10K. Nah, itu juga kan dari mata kuliah kita nih. Mata kuliah kita juga mengajarkan kita untuk ya jatuhnya bagaimana sih rasanya dalam kepanitiaan suatu acara besar. Iya, kan sebenarnya itu mata kuliah yang gimana cara kita menyelenggarakan sebuah acara. Tapi dalam menyelenggarakan itu, memanage itu kan pasti ada jatuhnya organisasi juga karena ada struktur organisasinya. Kalau misalkan menurut gue, kalau di situ menurut gue ya, kalau dari gue pribadi di organisasi ini yang kita bikin acara itu gue lebih dapat banyak pelajaran. Kenapa? Karena kan kebetulan itu kita bikinnya satu angkatan ya. Jadi lebih rame orangnya. Dan juga kita bersinggungan dengan pihak-pihak lain. Bener. Pihak eksternal PKB. Seperti ya PKB, pengelola kawasan Bintaro, terus orang dari JRP ya. JRP, terus juga ada orang-orang dari ya calon peserta kita seperti komunitas-komunitas lari. Bener. Itu dia. Jadi kita banyak lah bersinggungan sama orang lain. Tapi Bon, apa tuh Saifa? berhubung kita tadi sudah bahas nih tentang regenerasi Himakom. Iya. Kita juga mau baca nih, mau ngingetin komunikan nih yang mungkin tertarik. Yang mungkin tertarik, tapi ini khusus ya, teman-teman komunikan khusus untuk anak UPJ, Ilkom UPJ dong. Tentunya. Masa dari teman-teman komunikan lain yang dari kampus lain. Bacain syarat-syaratnya ya. Iya boleh, Saifa. Ya. Oke Saifa, gua akan bacain apa ya namanya? Syarat rekrutmen Himakom. Yang pertama IPK minimal 2,75. Oke, jadi yang mungkin IPK-nya cukup coba dan tertarik bisa tuh. Ya, sikat. Betul. Yang kedua merupakan mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi, tentunya ilmu komunikasi UPJ. UPJ tentu. Iya dong. Masa ilmu komunikasi yang lain? Iya nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong, kan beda kampus. Beda kampus. Siapa yang daftar-daftar? Yang ketiga mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan. Jadi cek aja tuh berkas-berkasnya di coba dicek aja. Ya kalau misalkan mau daftar tapi nggak pakai berkas kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada surat-suratnya lah Bon. Iya bener kan, ngisi-ngisi formulir juga tuh. Yang keempat periode pendaftaran 9 Juni 2020 sampai dengan 16 Juni 2020. Udah lewat Saifa. Udah lewat. Terus ngapain kita baca? Hah? Udah lewat. Udah lewat gue belum baca. Udah lewat. Berarti ini di-cut aja nih yang bagian. Harusnya sih program kita ini kan tayangnya emang udah lama Saifa. Ini kan perkara program sebelah. Iya emang. Program sebelah yang kemarin habis ngata-ngatain kita. Jadi gimana nih, kita cut aja ya bagiannya. Gak usah lah, lumayan menghibur kali. Kita minta maaf aja, minta maaf nih komunikan. Oke teman-teman komunikan, kita minta maaf karena ternyata kita nggak update. Kalau ini ternyata udah lewat. Udah lewat. Jadi nih, mungkin udah ada yang daftar nih Bon. Pasti. Kita ngucapin semoga beruntung aja nih. Semoga beruntung. Karena kan ada banyak tahap nih kan. Ada nyerahin surat kan. Iya. Terus juga ada wawancara. Iya, kan ada interview saya. Nah terus mungkin kita mau ngasih tahu aja ke teman-teman komunikan mungkin yang belum daftar. Siapa tahu bakal ada gelombang kedua kan, kita nggak tahu. Siapa tahu ada gelombang kedua kan. Misalkan mereka nih Himakom yang sekarang rekrut mencari misalkan 30 orang. Ternyata yang daftar baru dikit ya. Baru dikit atau mungkin yang tereliminasi
diskriminasi banyak nih. Kan berarti ada kemungkinan besar mungkin Daftar lagi ya di gelombang buka kedua. pembukaan lagi ya, stay tune aja. Iya, jadi aja. pantau terus IG-nya @himakomupj. Jadi udah mungkin Bon, itu aja Bon apa yang bisa kita sampaikan di episode kali ini Bon. Sangat semoga menghibur ya. Semoga menghibur karena kita menghibur aja lah target ya. kita menghibur Karena informasinya juga sudah ternyata telat gitu. salah. Informasi Ya udahlah. nggak salah sebenarnya. Nggak salah. Tapi udah basi. Udah bahas sedikit. Ya Dikit udahlah. lah. Ya seenggaknya pengalaman kita bisa untuk Iya, tadi yang share pengalaman lumayan lah. Lumayan lah untuk masukan teman-teman komunikan kan mungkin menurut gua adalah teman-teman komunikan yang belum bergabung Iya. di sebuah organisasi, belum pernah ngerasain. Termasuk di kompres ini Bon. Iya. Ini kan juga ada kepengurusannya, terus juga Ada struktur organisasinya. mungkin teman-teman juga nanti kepikiran nih mau gabung kompres gimana ya, mau ngomong-ngomong Mungkin podcast tertarik gitu ya kan, tertarik seperti kami berdua. Setelah kita sharing dari pengalaman-pengalaman kita jadi tertarik, mudah-mudahan aja nih komunikan kan. Betul. Udahlah Bon, itu aja Bon. Udah nih saya daripada kita malu sebenarnya Iya, saya, kan? Pak. Nah, mungkin itu saja dari video kali ini. Terima Dari kasih komunikan. episode kali ini yang kita membahas tentang organisasi. Betul. Pokoknya temanya organisasi. Pokoknya temanya organisasi. Semoga dapat menghibur kalian semua. Karena kita sendiri, kita berdua terhibur sekali. Karena kita berdua juga tidak tahu kalau rekrutmen ini sudah lewat. Iya, ternyata baru baca tadi. Ya. Biasakan budaya kan membaca. Biasakan budaya, sebenarnya bukan biasakan budaya membaca. Apa tuh? Biasakan budaya untuk nyiapin materi sebelum syuting. Betul. Udah pokoknya lah, itu aja dari kita kali ini. Oke, teman-teman komunikan, jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Subscribe saya di apa namanya? di Kompres UPJ. Kompres_UPJ. Akun YouTube-nya Ilkom UPJ. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, gua Bonfil Dan gua Saifa. Kami pamit undur diri. Salam komunikasi. Salam.